Jadi itu ada rombongan sekitar 15 ya. 15 lebih orang. Ya? Lebih ya? Lebih. Sekitar 20-an. 15 sampai 20-an. Jalurnya kita tuh salah ya, Bang ya? Salah. Tapi kok semua tuh ngikut aja. Ngikut, anehnya di situ. Padahal yang namanya puncak tuh nggak ada lampu. Nah di situ mulai mengganjal. Di bagian belakang itu kayak ada yang ngikutin. Itu ada yang duduk di pohon tumbang tadi. Wah, ngeliat kau? Aku merinding aku, serius. Bulannya tuh yang semula kabut tuh kayak kebuka gitu. Betul. Dan di saat itu bulan purnama ya? Bulan purnama, betul. Tepat juga di malam Jumat. Selamat datang di PSMJ, Podcast Suguhan Malam Jumat. Bersama saya Alvan dan juru kamera Ilham, siap menemani malam Jumat kalian. Oke Lur, masih dengan narasumber yang sama. Kali ini kita berdua mau menceritakan pengalaman bareng di tahun 2019 dulu waktu masih sekolah. Itu kita melakukan pendakian di salah satu bukit yang terletak di kawasan Karanganyar, Jawa Tengah, yaitu di Bukit Mongkrang. Pada waktu itu di hari Kamis malam Jumat. Intinya ini adalah pengalaman satu rombongan yang mungkin agak nyeleneh atau agak tidak masuk akal, karena di perjalanan kali ini penuh dengan cerita-cerita ataupun kejadian yang sangat menyimpang dari nalar sehat ataupun nalar pada umumnya. Monggo langsung saja kita simak ceritanya. Stay tune terus di PSMJ, Podcast Suguhan Malam Jumat. Ini kan kita mau cerita tentang pendakian di 2019 lalu. Oke, ya benar. Mungkin sampean dulu cerita. Aku dulu nih. Ya, sampean duluan. Oke. Nih berhubung pengalaman 2019 agak nih. keras aja nggak apa-apa. Oke. Pengalaman 2019 dulu tuh kita pendakian di Bukit Mongkrang. Yang terletak di dekat Cemoro Kandang ya? Iya betul. Di depannya Cemoro Kandang. Nah bener. Jadi itu ada rombongan sekitar 15 ya? 15 lebih orang ya? Lebih ya? Lebih sekitar 20-an. 15 sampai 20-an. Nah di situ kita berangkat tuh janjian jam 4. Nah waktunya tuh pulang sekolah waktu itu. Oh iya, waktunya tuh pulang sekolah jam 4. Kita janjian jam 4, berangkat tuh molor sampai jam 5. Nah, jam 5 tuh kita baru berangkat dari awal. Dari start kita tuh ada di daerah Kecamatan Paron yang letaknya di Kabupaten Ngawi, tepatnya di Desa Gendrong. Nah, di situ kita jam 5 start. Nah, kita sampai di Cemoro Sewu ya? Ya, Cemoro Sewu. Cemoro Sewu itu di jam 7:30. Ya, 7:30, jam 7, 7:30. Ya, 7:30 tuh sampai Cemoro Sewu. Tapi itu masih sebagian. Nah, bener, masih sebagian ya. Jadi ada teman-teman kita yang di belakang. Soalnya wajar lah 15 sampai 20 orang itu kalau berpencar saat berjalan tuh wajar. Soalnya jalannya kan emang naik ya Bang ya? Naik lika-liku, belok-belok. Wah. Nanti kalau bareng malah ini kayak konvoy. Iya sih bener. Dan di saat berangkat tuh sampai Magetan kalau nggak salah tuh hujan teman-teman. Hujan, kabut tebal ya kan? Betul. Wah. Kita terus mutusin tuh yang depan tuh istirahat dulu di Cemoro Sewu untuk beli anget-anget, beli susu jahe tuh kemarin. Nah setelah temen-temen semua tuh ngumpul di Cemoro Sewu,
lanjutlah kita perjalanan ke base campnya Bukit Mongkrang, teman-teman. Ke parkiran ya waktu itu. Ya, base campnya tuh ada di dekat parkirannya. Nah, hal yang lucu nih, dari teman kita tuh ada satu yang namanya Mas Iwan. Mas Iwan tuh dibonceng sama Mas Rian Keso. Nah, tuh yang bonceng tuh Mas Rian Keso kalau lihat ya. Bayangin nih, dia bonceng orang. Nah, yang dibonceng itu belum naik, tapi udah digas aja. Wah, parah kan? Jadi sampai di parkiran Bukit Mongkrang, tiba-tiba orangnya nggak ada. Si Iwannya nggak ada ditanyain. Iya, orangnya nggak ada. Masih ketinggal di Cemoro Sewu. Iya, ternyata masih ketinggalan di Cemoro Sewu. Tak wajar si Mas Iwan tuh suaranya emang pelan, jadi dia teriak pun nggak denger si Bang Rian. Jadi Bang Rian tuh kembali lagi ke Cemoro Sewu ngambil dia, baru kita ke base camp. Nah, kita di base camp tuh sekitar jam 9 kalau nggak salah. Jam 9 kita udah ngumpul, adaptasi sebentar, istirahat. Nah, di situ kita mau trekking nih. Jam 9 lebih 15 menit. Kita udah prepare simaksi, ya kan? Kita berangkat, biasa berdoa dulu, kita saling sharing, berbagi wajangan, nasihat sama tim. Nah, jam setengah 10 pas ini, jadi kita treknya malam. Setengah 10 pas kita berangkat dari base camp ke puncak Mongkrangnya. Kita berangkat trekking di situ. Nah, baru aja berjalan 15 menit kalau nggak salah Bang. Iya betul. Ya bener 15 kan? menit. 15 menit tuh kita mulai masuk di pintu rimbanya. Pintu rimba ya. Nah, betul. perbatasan antara pemukiman sama alam. Jadi di situ tuh ada pertambangan, ya, persimpangan jalur itu. Persimpangan. Jadi ada 2 jalur. Kita tuh sebenarnya ada 2 orang yang udah pernah ke Mongkrang tuh, aku sama Bang Alvan nih. Udah pernah ke Mongkrang sebelumnya. Kan tetapi nggak tahu kenapa kok sampai bisa salah jalur gitu loh. Nah, itu anehnya. Kenapa semua rombongan tuh jalurnya kita tuh salah ya Bang ya? Salah. Tapi kok semua tuh ngikut aja. Ngikut, anehnya di situ. Nah, di sini tuh yang sebenarnya jalannya tuh belok ke kanan, kita tuh malah ke kiri. Ke kiri. Ya. Jalan setapak kecil yang arahnya tuh ke Sendang kayaknya. Sendang yang ada di perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, di situ. Dan di situ kondisinya kabut. Habis hujan soalnya, kabut. Nah, yang terlepas dari omonganku tuh satu. Puncaknya itu loh, yang ada lampu-lampunya. Nah, ini yang aneh. Kenapa semua orang kok percaya bahwa di puncak ada lampu-lampu? Anehnya di sini. Dan aku pun waktu itu juga nggak mikir ngah gitu, kalau ya masa puncak ada lampu banyak gitu. Nah, semua orang, padahal 15-20 orang nggak ada yang sadar. Padahal yang namanya puncak tuh nggak ada lampu. Nah, di situ mulai mengganjal. Jadi waktu itu sempat turun hujan sebentar. Nah, kita tuh berada di jalan itu ada kayak tanah lapang. Kita berada di situ. Kita berhenti. Kita baru sadar bahwasanya kita tersesat. Kita tuh tersesat dan salah jalur. Ternyata yang dikira puncak ada lampu-lampunya tuh Cemoro Sewu. Yang berada di dekat Sendang tuh. Di atasnya malah. Di seberangnya. Dan depannya itu adalah jurang. Jadi gini Bang, waktu itu kayak kita itu disorientasi, tapi kita nggak sadar. Posisi kita jalan dari parkiran, kita udah jalan, harusnya puncak itu ada di sebelah kanan. Kita itu seakan-akan percaya kalau puncak di sebelah kiri. Nah, benar sekali. Tapi pas di saat itu, aku ngerasa ngganjal gini. Di bagian belakang itu kayak ada yang ngikutin. Sama.
tapi bukan di belakang pas, pokoknya di ada belakang, yang mantau gitu di sebelah kan? kiri. Nah betul. Nah di situ Aku juga kerasa. Jadi waktu itu kalau nggak salah, aku nomor 2 dari belakang kan. Sampean kan di depan. Ya aku di depan. Bang Gilang di depan. Terus rombongan cewek. Habis itu cowoknya cuma berapa itu? 4 atau enggak 5 orang? 5 kalau nggak salah. 5. Terus yang lain tuh cewek semua. Jadi aku nomor 2 dari belakang, pegang senter besar itu. Karena yang cewek-cewek senternya kayak nggak mumpuni ya. Iya bener. Kayak mumpuni. Jadi aku backup senter dari belakang. Terus dan waktu itu pun aku juga kerasa bang sebenarnya. Kerasa juga ya? Kerasa kayak ada yang ngikutin, tapi setiap kali ku tengok nggak ada. Jadi kayak orang mau lewat mau nyalip, terus ada lewat lagi, gitu kerasa. Maksudnya Di sebelah kiri kan? sebelah kiri, Ya, iya bener. sebelah kiri itu kerasa, tapi gimana ya? Konyolnya kita tuh tetap ngabaikan itu, seakan-akan mungkin itu teguran kalau kita salah jalur atau gimana. Bisa jadi kayak gitu, ya kan? Ya, Soalnya tuh kita semua nggak sadar gitu kan? nggak sadar Nah kita tuh mulai sadar saat di tanah lapang tadi. di tanah lapang Kita berhenti tuh. Nah ya di situ kita berhenti sekitar 1 menit 2 menit ya. Nah kita berpikir ternyata kita salah jalur. Nah waktu itu untungnya aku kan negur tuh. Waktu ada yang naik di atas, itu kan ada sorot headlamp tuh. Wah iya. Sadarnya pertama kan aku bang. Oh iya bener, ingat Aku sadar pertama itu. Duh itu loh bang, yang puncaknya itu ada orang trekking tuh. Lagi naik juga itu ya? Lagi naik. Ada beberapa rombongan yang sebelumnya di parkiran kita ketemu juga itu 2 orang atau 3 orang itu. Dia kan udah naik, malah di belakang kita tuh. Iya bener. Nah setelah kau tahu itu kan ya, itu bulannya tuh yang semula kabut tuh kayak kebuka gitu. Betul. Dan di saat itu bulan purnama ya? Bulan purnama betul. Tepat juga di Malam Jumat. Nah, ini teman-teman. Jadi kita satu rombongan tuh ya, pas berhenti tanah lapang tuh udah nggak ada kayaknya, maksudnya nggak ada lagi kayak jejak tapak kaki gitu, jalan gitu nggak ada. Jadi kita mutusin untuk balik lagi. Kita balik lagi, ketemu lagi di persimpangan tadi. Nah, waktu di persimpangan kan waktu itu kita berhenti kan? Ya berhenti. Kita berhenti, terus sambil cewek-cewek istirahat, minum sebagai mana orang istirahat saat trekking. Apalagi kita trekking malam, sangat tidak direkomendasikan. Ya benar sekali. Sangat tidak direkomendasikan. Kita tanya kalau nggak salah itu. Ya. Ada yang bahas itu. Ada yang bahas bener. Ternyata salah 2 dari rombongan. Ada yang datang bulan. Wah ini. Dan dianya itu salahnya nggak bilang ya. Nggak bilang. Saat mau naik tuh nggak bilang kalau dia lagi datang bulan. Jadi setelah itu kita evaluasi, kita berdoa lagi, dan berangkat naik. Nah di saat perjalanan naik itu, aku juga masih ngeganjel sih sebenarnya. Kenapa kok kita bisa salah itu dia? Padahal jalur Mongkrang itu udah gede, jalurnya gede, jelas, tapi kok bisa kayak gini gitu kan? Nah dan ternyata nih, kamu ingat nggak yang ada kamar mandi dekat warung tuh? Sebelah kanan itu kan. Nah, aku tuh sebenarnya ngerti di situ. Apa? Yang ngikutin tadi tuh, dia juga ngikutin sampai situ. Sampai situ masih ngikutin. Sampai situ ngikutin. Cuma waktu itu nggak sadar aku. Nggak sadar. Aku tuh cuma diem aja. Maksudnya aku nggak berani bahas di saat itu. Tapi sebenarnya tuh ada di situ. Masih ada. Masih ngikutin. Nah, di situ pun yang jadi leader gantian. Yang pindah jadi navigatornya yang di depan tuh kalau nggak salah Bang Rian, pas di saat mau jalan tuh. Bang Rian ku suruh depan, aku agak belakang. Soalnya aku sendiri di depan ya ini, jujur ya agak merinding sih sebenarnya. Takutnya yang belakang jalur lagi atau gimana. Ya, jadi gantian lah. Mungkin yang Bang Rian itu punya stamina yang masih oke, kondisinya oke, ku suruh depan. Saat naik di situ
Ingat gak bang pas di warung terakhir tuh kamu katanya lihat tuh? Ya itu habis warung terakhir tuh, waktu cewek-cewek udah ada yang salah satu sakit katanya. Oh iya, sakit. Udah lemes itu, dia atau siapa itu. Itu kan dia lemes. Terus kita jalan lagi. Ada tuh kan kayak pohon-pohon yang kayak hutan, tapi cuma beberapa meter tuh. Oh, yang kayak hutan beberapa tuh ya? meter ya. Itu kan aku bagian belakang tuh. Teman-teman udah di depan. Kan kalau nggak salah aku di belakang itu sama, pokoknya ada beberapa cewek. Kita kan sempet kalau nggak salah pisah rombongan juga itu. Oh pas di situ ya? Pisah rombongan. Yang cewek-cewek tadi masih istirahat di warung terakhir. Terus sampean kan jalan duluan itu. Aku sama Mbak Ici kalau nggak salah. Mbak Ici jalan duluan. Aku sama teman-teman yang cewek beberapa orang, nggak salah 3 orang atau 4 orang gitu. Itu nyampe situ, kita istirahat lagi di situ. Istirahat di apa itu? Di pohon-pohon itu, ada pohon yang tumbang gitu. Nah, pohon tumbang ya, ingat aku. Tumbang. Lah anehnya, nggak tahu aku siapa ini. Itu ada yang duduk di pohon tumbang tadi. Wah, ngeliat kau? Aku merinding aku, serius. Nah waktu itu sebenarnya gimana ya? Atau yang main apa enggak? Aku soalnya enggak namatin siapa yang datang bulan, siapa yang enggak. Pokoknya jalan-jalan gitu aja. Nah waktu itu tepat di waktu aku istirahat di situ kan duduk plek. Nah kita kan sama ini udah duluan itu, ya, kan duluan. Waktu duduk plek, carrier kan ku lepas, headlamp masih nyala. Di tepat samping kiri itu kayak ada orang duduk juga. Ada orang duduk. Gitu. Pokoknya waktu aku gini tuh nggak sadar kan, waktu pegang mau lepas carrier, itu kayak ada orang duduk di sebelah kiri. Ya, tak kirain kan juga rombongan. Sempet aku bilang gini, kono lo sing Padang aku. Maksudnya sing Padang itu nggak di semak-semak, sebelahku kan semak-semak itu. Iya. Kayak ada orang duduk di situ. Terus kan aku abaikan kan, aku langsung ini buka HP kan masih ada sinyal tuh. Iya. Sempat update status juga di WA. Terus tak balik lagi, nggak ada. Gitu. Tak tanyain, siapa cah sing gini mau aku? Aku nih kene bang, kat mau nih kene. Jadi nggak ada orang yang di sini tadi, nggak ada. Hilang gitu ya? Ya enggak, gimana? Bukan hilang, ya hilang. Kayak bayangan tadi kayak nggak ada. Perasaanku di situ ada orang di sebelah kiri. Tapi pas aku tanyain ke teman-teman, itu nggak ada yang di situ. Nggak ada di situ. Tapi sampai waktu itu kan sudah duluan kan? Aku duluan nunggu di atasnya. Nah, nunggu di atasnya waktu tanjakan itu. Ya, waktu tanjakan. Waktu mau berangkat dari situ, carrierku ini kayak ditarik bang. Kayak ditarik gitu. Tapi tariknya itu kayak nyantol. Tapi waktu itu di situ semak, nggak mungkin ada ranting atau apa, nggak mungkin. Jadi kayak dek gini, langsung balik lagi gini. Oke itu. Posisi di depan atau di belakang pas itu? Baru mau jalan, baru mau angkat carrier itu. Kan waktu dari duduk, istirahat duduk kan. Kan sempat aku teriak, bang gitu. Sama kan masih respon berarti belum jauh gitu. Ya, masih bener. nunggu di depan. Terus aku mau angkat carrier, ya itu tiba-tiba kayak ada yang narik. Terus si dia atau siapa itu, dia kayaknya bilang, pan nyapa. Dia sambil nunjuk, wes ayo gitu, bilang gitu. Tapi nggak tanya lihat apa, nggak tahu. Oh, dia nggak tahu. Nggak bilang ya? Nggak bilang. Terus kita berangkat lagi kan itu. Kita udah satu rombongan lagi. Kita kan berangkat kalau nggak salah ya. Langsung jalan lagi kan. Aku nyusul langsung jalan lagi. Itu terus Samen lihat apa? Nah, pas di situ kan aku nunggu kalian nih. Pas ditanjakan setelah pohon tumbang tuh ya. Karena aku nunggu kalian tuh. Udah rombongan jadi satu.
Di situ kan posisi hujan. Gerimis. Ya, gerimis. Gerimis kabut, nggak hujan. Gerimis. Aku tuh bilang kan kemarin, apa kita diriin tenda di sini gitu kan, untuk sementara aja biar nggak basah kan. Ada temen yang bilang gak usah, di Candi 2 aja gitu kan. Yakin gitu aku. Ya udah, kita jalan lagi. Baru beberapa langkah tuh temenku bilang, yang siapa tuh cewek, lupa namanya. Elin bukan? Kayaknya sih. Malah. Nah, di situ dia juga lihat Apa? Kayak warnanya hitam, nggak terlalu gede, pokoknya sewajarnya manusia pokoknya. Hitam setelah pohon tumbang. Iya. Nah di situ ternyata nggak kamu juga yang lihat, yang lain juga lihat ternyata. Juga lihat. Cuma dia tuh bilangnya ke aku pelan-pelan gitu, kayak bisik-bisik. Nah mulai di situ aku merinding nih. Wah, ini malam Jumat kok kayak gini ya? Apa soal bawa orang main ini gitu. Nah ternyata setelah jalan beberapa langkah tadi tuh, temen-temen tuh tak bilangin, sambillah baca-baca ayat Al-Quran gitu kan, supaya kita dilindungi gitu. Aku bilangnya tuh ke satu orang tapi diranting. Tuh sampai ke kamu gak informasinya? Iya sampai. Nah itu aku tuh mulai agak gimana ya, riskan sama anak-anak yang lagi datang bulan itu sebenarnya. Nah setelah sampai di Candi 2 tuh, aku sama teman-teman tuh diriin tenda yang kap 8. Ingat nggak? Kap 6 bang itu bang. 6 gitu. 6 dibuat yang cewek, ya kan? Iya. Tuh tak diriin duluan, dibuat yang cewek. Tapi kan sebelum itu waktu nyampe kita di Candi 1, sampean sama semua rombongan kan terus berangkat tuh ke Candi 2. Sebelum aku berangkat. Ya, aku kan di Candi 1 dulu, di Candi ya kan. Candi 1. Ya, di Candi yang 1 dulu. Nah, itu kan aku istirahat di situ. Ada beberapa pendaki juga di situ. Dan kebetulan aku ternyata kenal, jadi aku ngobrol dulu. Oh, ngobrol di situ dulu ya? Waktu itu kan aku belum ikut ke Candi 2, belum ikut barengan rombongan. Oh, berarti di akhir ya? Di akhir. Aku udah paling belakang itu. Lah, aku itu malah yang nggak masuk akal lagi, waktu berangkat ke Candi 2 kan udah sendiri tuh, sebelum diriin tenda. Kan waktu nyampe Candi 2 kan aku nyampe masih istirahat kan sebelum diriin tenda itu. Iya bener. Nah waktu itu aku jalan kan ada beberapa jalur itu. Jadi sama tembusnya sama, tapi ada beberapa jalur, ada yang dari kanan, ada yang dari kiri, terus tembus lagi sini. Nah waktu itu merinding aku. Itu ada aku waktu jalan masih bawa carrier tuh, headlamp masih aman soalnya kan memang estimasi naik paling sejam setengah ya. Iya benar. Sejam setengah nyampe. Waktu itu kan bawa cewek banyak, jadi kan lama gitu. Apalagi tiap berhenti mesti ada yang nyemil, ada yang pokoknya lama waktu itu. Nah, itu waktu aku jalan dari dari Candi 1 ke Candi 2. Ada orang lari bang, tapi nggak bawa headlamp. Malam-malam. Gila. Itu kita jam berapa ya? Jam 10 setengah 11 tuh. Setengah 11 paling itu. Ya setengah 11. Mungkin udah hampir dini hari malah. Itu aku jalan bang. Aku sebelah kiri. Ada orang lari sebelah kanan, tapi nggak bawa headlamp. Terus aku mikir gini, kalau malam orang lari atau mungkin kejar rombongan tapi nggak bawa headlamp, kok bisa dia? Ya mungkin waktu itu kan bulan purnama, jalur terlihat samar-samar, tapi kalau nggak bawa headlamp itu loh bang, gimana? Nggak kelihatan sih ya. Nggak kelihatan. Jadi orang lari arah ke Candi 2 tapi nggak bawa headlamp gitu. Kan kalau di Bukit Mongkrang kan semaknya kan agak tinggi kan. Iya tinggi. Agak tinggi. Jadi mungkin seperut gitu. Bener. Jadi seperut. Jelas banget orang itu kayak orang lari tapi nggak bawa headlamp, udah nggak bawa tas dia. Situ. Tapi itu posisi di depanmu, depan apa di belakangmu larinya?
larinya kan sebelah kanan kan tadi. Iya sebelah kanan. Ini kita kayak berdampingan gitu bang. Aku jalan gini, aku fokus di depan. Soalnya kan jalannya belok-belok tuh. Aku jalan, ada orang lari gitu, duk. Tak kirain malah satu rombonganku yang mungkin ketinggal di belakang. Apalagi malam kan kita sampai di Candi Satu kan nggak cross check lagi tuh rombongan lengkap apa enggak kan? Iya benar. Pokoknya dari pesan awal jaga diri masing-masing, jangan sampai pisah rombongan gitu. Tapi aku nggak tahu siapa. Ada orang, pokoknya orang lari. Tapi kalau rombongan kita kan semua bawa senter, bawa headlamp. Iya bawa headlamp. Bawa headlamp semua. Udah di briefing dari bawah. Kalau nggak bawa headlamp, mending nggak usah ikut gitu kan. Iya benar. Itu ada orang lari bang, serius. Di situ ya. Tapi pas aku diriin tenda tuh ya. Pas diriin karena tenda. Aku udah nyampe tuh, kita udah diriin bareng-bareng tuh. Aku diriin tenda tuh. Seingatku ya. Pas di dekat ini, yang bendera merah putih tuh. Di situ yang hitam. Nyampe lagi di situ. Di situ. Kan kita diriin tenda tuh. Semisal nih ini ya, tiang benderanya ya, tiang bendera merah putih tuh. Kita diriin tenda kan di sebelah sininya. Iya betul. Nah, kan itu tenda kan jajar-jajar gini kan. Iya. Jajar. Nah di sini kan kita pas aku masang pasak nih, kan lihat ke sini, wah kok di situ anjir gitu. Ada lagi di sini. Ada lagi hitam yang di bawah tadi, sampai di situ. Serius, lihat aku, cuma aku diem. Kalau aku kasih tahu nih teman-teman ya, nanti takutnya mental down atau nah gimana? Mentalnya down, nanti malah pikirannya enggak itu takutku. Pokoknya terakhir aku lihat deket tiang di situ saat gerimis dan kabut di situ. Gerimis itu. Jadi sampean juga lihat bang? Oh lihat itu pas di atas juga. Tapi kamu tuh lihat nggak pas diriin tenda? Lihat nggak yang di deket tiang? Nggak lihat aku. Nggak lihat. Soalnya ya? Aku kan fokus pasang tenda itu. Oh pas fokus itu. Tapi aku serius nih, lihat jelas kok hitamnya tuh bukan kayak apa ya? Bukan gede, ini bukan kayak orang cuma hitam semua. Pokoknya normalnya orang seukuran orang biasa gini. Iya, cuma hitamnya itu nggak terlalu pekat juga sih. Pokoknya hitam di deket tiang dari bambu kalau nggak salah tuh, yang bendera itu. Wah, aku udah di luar kan, ya merinding juga sih. Wah, aku tuh buru-buru masuk dan di dalam tenda pun aku nggak cerita sama sekali sama teman-teman. Takutnya ya itu sih. Cuman waktu itu di tenda sama siapa? Aku di tenda sama si Iwan, sama Yuda, sama Rian. Itu kan aku kan bawa tenda sendiri kan, itu warna biru itu. Pinjaman dari Bang siapa? Grisa. Siapa? Akbar. Bukan. Ada iki loh. Siapa tuh? Mufid. Kancane Mufid. Yoyo. Oh Yoyo. Aku pinjam tendanya Bang Yoyo, kapasitas 1 itu. Itu. Karena aku tidur di situ. Oh yang itu ya? Biru. Oh dari punya Yoyo tuh ternyata. Itu punya Yoyo. Itu punyanya Bang Yoyo. Belum punya tenda aku waktu itu 2019. Nah itu aku juga nggak masuk akal juga. Waktu itu kan habis gerimis kan. Tenda bersih tuh, diriin bersih. Tapi waktu pagi di tenda itu ada pasir bang, banyak di dalam tenda. Oh, ada pasir? Kayak debu itu loh, kayak debu yang masuk. Itu banyak sekali di tendaku. Padahal sepatu di luar ya? Sepatu di luar. Di bagian inner, bagian dalam lah, di dalam. Jadi bawahnya matrasku itu full pasir semua. Full pasir tuh ya? Nggak tahu aku, maksudnya pasir dari mana gitu, nggak tahu. Terus waktu pulang itu kan kalau nggak salah ada yang banyak bocor. Siapa? Waktu pulang banyak bocor siapa ya? Lupa aku namanya. Ada kan? Ada yang banyak bocor juga. Terus intinya pokoknya waktu itu perjalanannya kacau lah. Ya kacau banget tuh. Kacau banget. Kita trekking mulai jam 9.15 sampai atas setengah 11-an, gila anjir. Parah. Kayak enggak, intinya kita udah pernah naik gunung tapi seakan-akan malah
kayak bodoh gitu. Bener sekali. Nggak sadar sampai persimpangan pun kita nggak sadar, nggak lihat kalau jalan yang utama itu udah gede, udah besar, udah kelihatan, tapi kita malah pilih yang jalur kecil. Iya. Nah, tapi ingat nggak tuh yang saat kita tersesat, nah kita pas lihat ada sosok nih hitam di sebelah kiri. Nah itu, nah di situ pun aku mulai berpikir nih, kita mau balik aja ya gitu. Maksudnya kita balik ke awal, titik awal gitu kan. Terus aku ingat nih, kata orang dulu kalau kita tersesat tentang persimpangan tuh, kita mending berhenti, mikir dulu, atau enggak kita balik lagi. Nah setelah aku inget orang bilang kayak gitu nih, aku ajak lah temen-temen tuh saat berhenti di tanah lapang tuh ya. Nah itu berhenti, aku mikir lah, dan semua orang langsung tersadar di situ. Sadar semua kan tuh bahwa itu salah. Terus mutusin kan kita balik lagi. Nah otomatis yang di bagian belakang jadi di bagian depan. Di bagian depan sampai jalan ke titik kita ketemu di pertigaan itu, persimpangan tuh ya. Nah pas perjalanan itu kan aku kan pertama kan depan sendiri nih bang. Depan sendiri. Otomatis kan jadi belakang sendiri kan. Belakang sendiri. Langsung putar balik gitu. Di situ aku ngerasa ini, sini bulu udah berdiri semua. Nggak tahu kenapa, pokoknya langsung sek. Nah di situ aku langsung masuk ke tengah kan, ke jalur ke bagian tengah nih, nomor 3 lah dari belakang. Itu kutanyain yang paling belakang, aman kan? Aman. Oh ya udah, aku pindah di agak tengah ya. Oke. Pas itu kan kita udah di pertigaan tuh, aku udah takut banget anjir. Terus pas saat jalan kan udah tak bilangin Bang Rian untuk duluan tuh, inget kan? Terus malah aku lihat lagi, parah sih. Sama juga itu lagi. Trauma sih aku kalau ngajak orang yang lagi ini datang bulan ke gunung tuh. Wah, mendingan ini kalau mau naik gunung ada rombongan cewek itu mending ditanyain dulu aja ya. Bener, ditanyain lah, ditanyain lebih jelas kan, soalnya kita dulu tuh emang acara tuh dadakan ya. Dadakan sepulang latihan ekstra tuh. Setelah ekstrakurikuler ya. Kita ya udah yuk naik gas, berangkat semua kan, langsung berangkat. Ternyata ada yang halangan, lagi datang bulan nggak bilang bisa ya. Nggak bilang. Apa itu sih. Terus bisa ditarik kesimpulan ini apa bang? Kalau dari versinya Bang Gilang. Kalau menurut aku nih, kesimpulannya yang bisa aku ambil tuh, semisal nih ya, kita lagi ada temen datang bulan, minimal kita kalau ngajak tuh jangan di tempat-tempat kayak gitulah. Pikir-pikir 2 kali. Pikir 2 kali lah sebelum kita berangkat tuh. Resiko serius. Kalau dia nampak doang sih nggak apa-apa. Kalau ganggu, sampai ganggu, apalagi sampai nyusahin teman-temannya. Nah, maksudnya ini bang, ganggu, maksudnya yang makhluk situ lah. Sampai ngeganggu si dia tuh, parah banget sih. Tapi kalau cuma nampakin aja sih masih aman sih menurutku ya. Masih aman. Kalau nggak ganggu sih nggak apa-apa. Tapi kalau udah sampai bikin salah jalur terus ngikutin terus, kita kan juga keganggu juga kan. Iya. Jadi nggak enak sama tim. Jadi ya nggak semua orang yang naik gunung saat datang bulan itu pasti timnya itu kena halangan atau kena apesnya. Tapi kebanyakan gitu. Bener. Jadi bisa ditarik kesimpulan saat datang bulan mending jangan naik gunung dulu. Soalnya masih ada hari lain. Udah bang, cukup sih kayaknya. Apa ada tambahan lagi? Nggak ada sih kayaknya. Nggak ada. Kita turun tuh ya aman-aman aja ya. Kita turun udah siang itu. Kita turun jam 10-an ya. Jam 10, jam 9, jam 10 lah. Jam segitu. Udah aman semua sih.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak di PSMJ Podcast Suguhan Malam Jumat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan untuk cerita berikutnya. Terus terima kasih juga buat Bang Gilang sudah mau mengisi 2 episode di PSMJ, bisa meluangkan waktunya untuk bercuap-cuap bersama kita. Terus bagi teman-teman, tidak lupa saya ingatkan lagi, buat teman-teman yang punya cerita horor dan berkenan membagikan kepada kita, silahkan teman-teman DM di Instagram PSMJ di sini. Stay tune terus di channel PSMJ Podcast Suguhan Malam Jumat.